Anda kembali di Rumah Pemilu, saudara. Untuk membantu caleg menjangkau targetnya, sebuah platform Generate Artificial Intelligence diluncurkan. Platform bernama Pemilu.ai resmi diluncurkan. Peluncuran platform pemilu yang menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat melakukan kampanye sesuai dengan karakteristik daerah pilihan. Dengan platform itu diklaim bisa memangkas biaya kampanye. Platform Pemilu.ai menawarkan kepada caleg harga yang terjangkau dan caleg akan memiliki kesetaraan dalam berkampanye sehingga bisa mencapai target pemilih hingga di level kecamatan. Platform Pemilu AI ini adalah platform untuk membantu caleg-caleg dan kami berharap dengan menggunakan platform ini demokrasi di Indonesia bisa menjadi lebih baik, lebih kompetitif, karena para caleg akan mempunyai level playing field. Ya, para caleg akan mempunyai kesetaraan dalam berkampanye. Untuk membahasnya lebih jauh, sudah hadir di Rumah Pemilu, founder Pemilu.ai, Yose Rizal. Selamat sore, Mas Yose. Mas Yose, sore. Ini kan inovasi baru ya Mas ya, cara kerjanya seperti apa sih? Jadi kan kita tuh berangkat dari problem yang selama ini dialami teman-teman caleg, Bang. Jadi yang pertama itu kan karena waktu kampanye sempit, terus tingkat kompetisinya juga sangat tinggi, dan tidak semua caleg juga kan mereka punya akses terhadap data dan informasi konstituen di dapilnya, apalagi bisa buat mengolahnya itu menjadi strategi kampanye, maka menyebabkan selama ini kan banyak kampanye tuh kurang gagasan gitu ya, kemudian biayanya tinggi karena tidak terarah. Nah, jadi kami dengan memanfaatkan machine learning dan teknologi generative AI yang sekarang ini sudah semakin advance, kita mengkombinasi antara data persona caleg dengan data masyarakat di dapilnya, seperti data sosial ekonomi, data demografi, data politik, data harga-harga komoditas, data dari media online, data dari sosial media. Nah, itu kita komputasi menjadi satu rekomendasi strategi kampanye tuh yang personalized dan micro targeting. Kenapa kami bilang personalized? Karena nempel di persona si calegnya tadi. Oke, ini dalam bentuk aplikasi atau seperti apa? Kami ingin platform itu dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin caleg ya, agar playing field-nya kan jadi sama ya. Mereka punya basis informasi, punya basis strategi yang sama levelnya, sehingga kami bikin dalam bentuk web, Bang. Jadi kalau web itu kan bisa diakses lewat laptop, bisa diakses lewat komputer, bisa diakses lewat smartphone. Dan cara pengoperasiannya pun kita bikin semudah mungkin, sesimpel mungkin lah. Jadi Mas Yose, misalnya saya caleg nih, misal saya ingin mendaftar di Pemilu.ai, saya pengen tahu bagaimana daerah pilihan saya. Apa harus saya lakukan? Prosesnya simpel, cukup masuk saja di website Pemilu.ai kan, www.pemilu.ai. Kemudian di situ ada subscribe, calegnya bisa langsung subscribe, kemudian melakukan transaksi secara online, dan begitu masuk langsung dapat username, password, cukup memasukkan data saja, Bang. Nah, tapi kami harapkan proses pemasukan data ini dilakukan dengan sangat akurat ya, karena di sini menentukan. Jadi begini, misalkan caleg itu adalah seorang petahana, maka kami punya modeling buat memetakan suaranya dari pileg terdahulu. Caleg itu misalkan seorang newbie. Nah, kami beda lagi tuh cara pengukurannya. Kami hitung modalitasnya, apakah dia punya saudara di situ, apakah punya kerabat yang menjabat, selama ini caleg tersebut tinggal di mana, sekolah di mana. Jadi perhitungannya sangat kompleks dan berbeda-beda. Nah, sehingga caleg diharapkan untuk menginput semua datanya. Dari situ kan kita bisa melakukan pemetaan jaringan sosialnya seperti apa, pemetaan wilayah kekuatan demografinya di mana, karena kami petakan sampai level kecamatan. Kemudian di caleg itu juga kami harapkan bisa menginput branding apa sih yang dia ingin sampaikan di masyarakat. Karena kami juga mempersonalisasi kampanye komunikasinya. Kemudian dari situ kita dan isu-isu apa yang ingin diangkat oleh caleg, sehingga kami juga mempersonalisasi kegiatan kampanye dan kelompok sasaran masyarakat yang akan dia temui selama masa kampanye. Nah, cukup input sekali aja, Bang, terus pencet submit, semua proses habis itu berjalan otomatis. Jadi ketika misalkan habis itu caleg akan mendapatkan wilayah prioritas kecamatan dan target suara di tiap kecamatan tersebut, termasuk juga kecamatan-kecamatan tambahan dan tiap suara, sehingga dia bisa memprioritaskan
resource-nya itu akan lebih banyak di kecamatan mana. Kemudian klik lagi keluar rekomendasi di level kabupaten kota atau keluar rekomendasi di level kecamatan, kegiatannya apa, kelompok sasarannya apa. Klik lagi keluar komunikasinya, dari mulai bikin slogan, dari mulai bikin pidatonya, dari kemudian sampai ke konten sosial media. Jadi semuanya cuma satu klik prinsipnya di dalam dashboard kami. Oke, kalau itu selama ini mungkin bisa dilakukan dengan konsultan politik gitu ya, yang melakukan survei langsung ke lapangan. Ini berapa biaya yang dipangkas kalau memakai pemilu.ai? Ya ini dari diskusi ya dengan beberapa teman caleg, dengan beberapa teman dari partai, mereka bilang sih dengan menggunakan pemilu.ai minimal 30-40% bisa dipangkas. Karena apa? Karena yaitu kita kan kumpulkan semua set data itu, ada ratusan set data yang kemudian tidak hanya kita tampilkan datanya saja gitu ya, kalau provider data sudah banyak, tapi semua data itu tuh sudah kami indekskan, sudah kami klarifikasikan. Akurasi data? Akurasi data kami yakin 100% karena semuanya berasal dari sumber terpercaya, Bang. Oke. Jadi kami hanya mengambil data dari sumber-sumber yang kredibel dan terpercaya. Nah, kemudian dari data itulah yang mengenerate rekomendasi dan seterusnya. Bahkan di dashboard kami juga integrasikan juga dengan aplikasi untuk tim kampanye. Nah, salah satu kebutuhan besar dari teman-teman caleg ini kan adalah bagaimana mengorkestrasi tim kampanye kan. Nah, dengan menyatukan aplikasi tim kampanye tersebut dan kami berikan mobile apps-nya secara gratis sebagai komplimen dari dashboard tersebut. Sehingga kampanye kegiatan apapun yang dilakukan oleh tim kampanyenya itu selalu termonitor, ada geotaggingnya, kemudian berdasarkan target dan prioritas wilayah tadi, Bang, dan isu-isu apa yang diangkat serta kelompok sasaran masyarakat mana yang memang disasar. Sehingga caleg dengan mudah memonitor tuh kerjaannya dan melihat pencapaian kerja dari tim kampanyenya apakah sudah sesuai dengan target-target yang ditentukan. Kalau range harga untuk biaya subscribe ini berapa, Mas Yose? Jadi kita misinya yang tadi meningkatkan kualitas demokrasi, karena kita lihat semua caleg ini harus punya playing field yang sama ya. Jadi kita ingin semua caleg bisa menggunakan layanan kami. Jadi dari caleg DPRD kota kabupaten itu 29 juta, kemudian caleg DPRD provinsi itu 99 juta, caleg DPR RI itu 149 juta. Dan ini one time fee, Bang, sampai setelah masa pencoblosan nanti. Oke, baik. Terima kasih sudah berbagi di Rumah Pemilu. Yose Rizal, penemu dari pemilu.ai. Terima kasih, Mas Yose.